Manchester United memang menelan kekalahan di laga pembuka melawan Arsenal. Namun pendukung Setan Merah punya banyak alasan untuk lebih optimis di musim ini. Syaratnya Ruben Amorim wajib memperkuat sektor kiper sebelum bursa transfer ditutup. Gelandang baru juga harus didatangkan untuk menambal kelemahan di lini tengah. Kabar baiknya, ketegasan Amorim membenahi Setan Merah semakin terlihat. Bagaimanakah perubahan cepat yang bisa dilakukan Manchester United setelah kalah melawan Arsenal? Kembali disorot karena bikin rekor memalukan. Manchester United harus memulai Liga Inggris musim 2025-2026 dengan catatan buruk. The Red Devils dipermalukan Arsenal lewat 1 gol dari skema sepak pojok yang kontroversial. Hasil buruk ini sekaligus menambah catatan merah dalam raport Ruben Amorim. Pasalnya ini merupakan kekalahan ke-8 sang penyair di Old Trafford. Jika ditotal, pelatih kelahiran Lisboa itu sudah mengumpulkan 15 kekalahan di Liga Inggris dalam 28 pertandingan. Alhasil, dirinya jadi salah satu pelatih paling cepat mendulang rekor buruk tersebut. Amorim cuma terpaut 1 laga dari Paul Hart yang menorehkannya pada tahun 2009. Selain itu, Setan Merah juga menjadi tim paling banyak dijebol lewat sepak pojok 2 musim terakhir, yakni 23 kali. Meski begitu, hasil buruk kontra Arsenal sejatinya terasa kurang adil bagi Amorim. Pasalnya, Manchester Merah lebih dominan sepanjang laga dengan keunggulan fisik dan berani tampil menekan. Tercatat, mereka mengumpulkan 60,7% penguasaan bola dan 22 percobaan. Bahkan total tendangan Setan Merah jadi salah satu yang tertinggi ke gawang Arsenal dalam 2 tahun terakhir. Namun, Roy Keane selaku legenda klub justru ogah terlalu cepat menyanjung kinerja Amorim. Jangan terlalu terlena dengan penampilan United, mereka tetap kalah. Ruben Amorim kini telah menjalani 28 pertandingan Liga Primer dan ia cuma meraih 27 poin. Kecam Keane. Di sisi lain, tanggapan berbeda justru disampaikan oleh Gary Neville yang lebih optimis. Manchester United memainkan Bumo, Cunha dan Mount bersama untuk pertama kali di Liga Inggris. Saya pikir mereka lebih baik dalam kombinasi dan permainan daripada trio Arsenal, puji Neville. Harga mati, datangkan kiper baru. Kekalahan kontra Arsenal menambah daftar pekerjaan rumah yang harus dibereskan Ruben Amorim. Salah satunya menyelesaikan masalah di sektor penjaga gawang. Altay Bayindir yang dipercaya masih belum bisa menjawab ekspektasi besar Setan Merah. Kiper asal Turki ini gagal mengamankan tendangan sudut dari Declan Rice dengan sempurna. Joe Hart menyebut Bayindir harusnya lebih cekatan menghalau bola lambung tersebut. Awalnya saya mau membela Altay Bayindir, tapi setelah menonton tayangan ulang saya tak bisa melakukannya. Bayindir lebih fokus berduel dengan William Saliba ketimbang mengamankan sepak pojok, ucap ex-Manchester City tersebut. Kesalahan Bayindir langsung dibela Amorim yang menilai sang kiper diganggu William Saliba. Saya senang dengan kiper yang ada. Bayindir memilih untuk menangkap bola, namun dia mendapat dorongan dari Saliba. Itu menurut saya ketika melihat permainannya. Meski begitu, performa Bayindir dianggap masih jauh untuk bisa diandalkan sebagai kiper utama. Alhasil, Alan Shearer menyarankan The Red Devils untuk segera mencari penjaga gawang anyar. Saya pikir Manchester United harus mendapatkan kiper baru. Saya pikir jika mereka tidak mendapatkan itu, maka itu bisa menjadi awal kehancuran mereka. Kita lihat saja nanti apakah ada perubahan dalam beberapa minggu ke depan. Rumor Gianluigi Donnarumma ke Old Trafford yang sempat panas mulai mereda. Kiper asal Italia ini dikabarkan lebih dekat untuk hengkang ke Manchester City. Manchester United malah dikabarkan membidik kiper muda asal Belgia yakni Senne Lammens. Pemain Royal Antwerp ini jago menepis bola serta lihai melakukan operan build up. Meski begitu, Setan Merah harus gerak cepat jika ingin mendatangkan Lammens. Pasalnya, banyak klub yang juga mengantri untuk mendapatkan tanda tangan kiper 23 tahun ini. Sebut saja Inter Milan yang melihat Lammens sebagai regenerasi dari Jan Sommer. Mencari gelandang tambahan sebelum bursa tutup.
Selain kiper, Manchester United juga masih butuh tambahan amunisi di sektor gelandang. Lini tengah jadi titik terlemah The Red Devils saat dipecudangi Arsenal. Bruno Fernandes dan Casemiro kesulitan menjalankan peran sebagai dua gelandang poros. Keduanya sering kesulitan mengalirkan bola ke lini depan saat mendapat pressing ketat. Selain itu, Bruno juga kurang disiplin saat ingin merebut bola dari penguasaan pemain Arsenal. Sang kapten acap kali terburu-buru pressing sehingga meninggalkan areanya sendiri. Gol sepak pojok Arsenal juga berawal dari kesalahan Bruno yang gagal mengontrol bola. Wayne Rooney menilai Bruno dan Casemiro kurang cocok dimainkan bersama sebagai double pivot. Saya khawatir dengan duet Bruno dan Casemiro. United perlu tenaga lebih di lini tengah. Bruno lebih cocok naik dengan kreativitasnya, sementara Casemiro kesulitan menutup area yang luas. Saran sang legenda sempat didengarkan Ineos dengan rencana merekrut Carlos Baleba. Sayangnya transfer ini harus kandas karena Brighton ogah menjual sang pemain di musim panas ini. Rio Ferdinand langsung menyarankan Setan Merah untuk beralih membidik Adam Wharton. Adam Wharton adalah sosok yang harus direkrut United. Dia bisa mengendalikan permainan dan berlari ke depan dari posisi yang lebih dalam. Gayanya sangat mirip dengan Michael Carrick. Namun, Wharton juga dipagari dengan bandrol tinggi mencapai 100 juta pound sterling. Ditambah, performa Crystal Palace yang terus meroket bisa membuat sang pemain ogah hengkang. Sebagai alternatif, Manchester United bisa membidik Lucien Agume atau Hayden Hackney. Kedua gelandang ini bisa menjadi solusi sementara untuk lini tengah Setan Merah. Dapatkan celana olahraga multifungsi buat badminton, futsal, lari cuma 15 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Ketegasan Ruben Amorim makin mirip Ferguson. Selain urusan bursa transfer, Manchester United mulai memperbaiki suasana ruang ganti. Ruben Amorim memperlihatkan sifat tegasnya untuk membereskan masalah Setan Merah. Salah satunya dengan berani meninggalkan Rasmus Højlund dari daftar skuad melawan Arsenal. Sebelumnya, Højlund juga diabaikan Amorim di laga terakhir pramusim melawan Fiorentina. Striker asal Denmark ini semakin tersisih setelah kedatangan Benjamin Sesko. Setan Merah mulai mendorong Højlund untuk mencari klub baru di sisa waktu bursa transfer. Klub-klub Italia seperti Inter Milan, AC Milan, dan yang terbaru, Napoli, tertarik merekrut sang striker. Manchester United bahkan siap memberikan diskon besar-besaran untuk Højlund. Setan Merah hanya membandrol Højlund seharga 46 juta euro dari harga aslinya sekitar 85 juta euro. Keberanian Amorim juga terlihat dengan pelan-pelan menepikan Andre Onana. Kiper asal Kamerun ini menghilang saat melawan Arsenal padahal sudah pulih dari cedera. Amorim beralasan Onana masih belum siap untuk langsung starter melawan The Gunners. Saya bukannya menyingkirkan Onana dari tim, tetapi saya rasa tidak tepat untuk memainkannya ketika ia baru sepekan pulih dan belum banyak berlatih dan bermain di tim kami. Ketegasan Amorim memang sudah terlihat sejak pramusim Setan Merah dimulai. Marcus Rashford, Anthony, Alejandro Garnacho, dan Jadon Sancho langsung diasingkan dari skuad utama. Wajar jika West Brom selaku legenda Setan Merah menyebut Amorim makin mirip dengan Sir Alex Ferguson. Ketika melihat Amorim, saya ingat pertama kali datang dan Sir Alex menyingkirkan nama-nama besar. Itu hal yang sangat penting, sesuatu yang selama ini kita lewatkan. Dapatkan sepatu sport kece dengan desain menarik yang memiliki potongan harga tinggi. Cek link di bawah ini. Dengan membereskan masalah di laga kontra Arsenal, akankah Manchester United bisa bangkit bersaing di papan atas Liga Inggris?